Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan Ibu Dr. Insinyur Nur Syamsi STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dolus Servalus Semiring dengan NIM 104040092 serta partner saya yaitu Gabriel Saats Pengemsong dengan NIM 220404040. Di sini kami akan membahas tugas proyek besar learning kami dengan judul Ultra High Performance Concrete atau disebut dengan UHPC. Dibagi menjadi 4 yaitu definisi, kedua material penyusun, ketiga persyaratan, dan keempat aplikasi. Harapannya materi yang akan kami bawakan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tanpa berlama-lama mari kita bahas kepada topik yang pertama. Seperti yang kita ketahui, meningkatnya pembangunan infrastruktur membuat beton memegang peranan yang penting sebagai material konstruksi. Namun pada keadaan di lapangan, penggunaan beton struktural mutu konvensional kurang efektif dikarenakan daya dukung yang sangat terbatas. Saat proses produksinya pun bisa terjadi kerusakan pada konstruksi beton dan mutu yang dihasilkan itu relatif rendah terhadap durabilitas struktur. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkanlah teknologi beton bermutu dengan performa ultra tinggi untuk diaplikasikan pada infrastruktur untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pada bagian definisi, Ultra High Performance Concrete adalah beton yang mempunyai karakteristik sebagai material yang sangat padat dengan kuat tekannya bisa mencapai antara 150 MPa sampai 250 MPa. Beton mutu tinggi ini pun didapatkan dengan cara pengoptimalan pembuatan beton yang ekstra padat dengan memberikan pengisi atau filler berupa yang pertama itu partikel yang berukuran mikro sehingga porositasnya dapat dikurangi. Yang kedua, menggabungkan material berserat, dan yang terakhir menggunakan semen yang canggih untuk mencapai kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Pengoptimalan ini khususnya akan mendistribusikan seluruh partikel secara merata pada skala mikro untuk mengisi ruang yang dikelilingi oleh partikel yang lebih besar, dan oleh karena itu matriks padat diperoleh dengan permeabilitas rendah untuk menghasilkan beton dengan sifat yang unggul. Untuk melengkapi tugas PJBL ini, kami ada mengambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada AFGC atau Association Franchise de Génie Civil. Mereka juga menjelaskan bahwasannya beton UHPC cenderung memiliki kuat tekan yang lebih besar dari 150 MPa atau 21,7 KSI. Mereka juga menggunakan penguatan serat internal untuk memastikan perilaku yang tidak rapuh dan kandungan pengikat yang tinggi dengan agregat khusus. Sumber berikutnya dari FHWA yaitu Federal Highway Administration. Mereka mendefinisikan bahwasannya material UHPC ini merupakan komposit semen yang terdiri dari gradasi konstituen granular yang dioptimalkan. Rasio air yang mereka gunakan pun kurang dari 0,25. serta presentasi penguat serat internal dikontinu menjadi yang lebih tinggi. Mereka juga mengatakan bahwasanya sifat mekanik dari beton UHPC atau kuat tekannya lebih besar dari 150 MPa, serta kuat tarik berkelanjutan pasca retak lebih besar dari 5 MPa. Sumber berikutnya itu ada dari JSCE yaitu Japan Society of Civil Engineers. Mereka mendefinisikan beton UHPC sebagai jenis komposit semen yang diperkuat oleh serat dengan nilai kuat tekan melebihi dari 150 MPa serta retak pertama minimumnya kekuatan 4 MPa. Matriks UHPC terdiri dari agregat yang ukuran partikel maksimumnya kurang dari 2,5 mm serta menggunakan semen dan bahan pojolan lainnya. Serta rasio air yang digunakan yaitu kurang dari 0,24. UHPC mengandung serat baja penguat acak lebih dari 2% berdasarkan volume, dan kekuatan tariknya melebihi dari 2000 MPa. Adapun sumber yang selanjutnya yaitu American Standard Testing dan Material atau ASTM. Mereka juga tidak
Berbeda dari yang lainnya, mereka juga mendefinisikan bahwasanya UHPC merupakan beton dengan spesifikasi kuat tekan minimal 120 MPa dengan agregat berukuran maksimal kurang dari 5 mm serta nilai flow test antara 200 sampai 250 mm dengan pengujian yang mengacu pada ASTM 1437. Untuk sejarah perkembangannya awalnya dimulai dari beton konvensional yang diperkenalkan pada abad ke-19. Kemudian beton konvensional ini berkembang secara berlanjut pada abad ke-20. Perkembangan ini tentunya mencapai kepada perkembangan yang luar biasa sehingga dicapailah pada teknologi beton kinerja sangat tinggi atau dikenal dengan UHPC. Beton UHPC ini juga dikenal sebagai beton bubuk reaktif atau RPC, merupakan kelas beton baru yang dikembangkan pada tahun 1990 di Prancis. Awalnya pengembangan UHPC ini berawal dari penelitian pasta semen berkekuatan tinggi dengan rasio air yang rendah, yaitu 0,2 sampai 0,3 yang diteliti oleh Judenfront dan kawan-kawan, Odler dan Brenau dan kawan-kawan pada tahun 1972 sampai 1973. Pada penelitian mereka menghasilkan bahwasanya pasta ini memiliki porositas yang rendah yang menghasilkan kekuatan tekan hingga 29 KSI atau 200 MPa dan perubahan dimensi yang rendah. Awalnya pengaplikasian komersial pertama UHPC ini dimulai pada tahun 1990 di Eropa serta sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan beberapa program penelitian atau peneliti besar mengenai UHPC telah dilakukan di seluruh dunia, seperti di penelitian awal di Perancis dan Jepang. Tentu saja UHPC telah digunakan di berbagai aplikasi seperti jembatan, infrastruktur fasad, bangunan, dan elemen lingkungan agresif. Karena beton UHPC memiliki keamanan dan ketahanan terhadap ledakan. Penerapannya juga mencakup konstruksi baru dan rehabilitas menggunakan komponen UHPC yang dicor di tempat dan percetak. Karena biaya UHPC tinggi, jika dibandingkan dengan beton konvensional, penggunaannya juga harus difokuskan pada aplikasi yang melibatkan penelitian saat ini yang telah diidentifikasi sebagai panduan desain yang lebih baik, standarisasi, dan pengetahuan material lainnya. Adapun kelebihan dari ultra high performance concrete yaitu berdasarkan karakteristik dari kemampuan kerja yang tinggi, kuat tekan yang tinggi, dan keuletan yang meningkat, serta ketahanan yang tinggi terhadap serangan lingkungan. Dan dapat diaplikasikan pada konstruksi kelautan, penerbangan, pertahanan karena sifat mekanik yang unggul dan kinerja jangka panjang yang baik. Serta keunggulan dalam segi sifat, pertama kemampuan mengalir dan melewati beton self konsolidasi atau SCC. Juga UHPC dikenal sebagai beton self compacting. Kedua, kekuatan unggul kinerja jangka panjang dari beton HPC, dan ketiga, peningkatan keuletan dan kekuatan pasca retak beton bertulang serat atau FRC. Tentu saja kalau sudah ada kelebihan pastinya memiliki kekurangan. Untuk kekurangannya itu banyak hambatan dari segi lingkungan yang dapat berdampak buruk serta teknis yang rumit. Selain itu juga mendapatkan hambatan antara lain, pertama kurangnya spesifikasi dan ketentuan kode. Maksudnya ialah yang memberikan perkiraan akurat untuk kapasitas struktural bagian UHPC yang berbeda jenis, pembebanan statis dan dinamis. Saat ini pedoman dan spesifikasi yang dikembangkan di Prancis, Jepang, dan Australia untuk menstandarkan perilaku dan kinerja campuran UHPC. Kekurangan berikutnya itu kurangnya pengalaman industri, atau maksudnya di antara berbagai kontraktor dan subkontraktor mengenai batching, pencampuran, dan pengendalian kualitas prosedur. Dan yang terakhir yaitu kekurangannya ialah biaya material yang tinggi dari campuran UHPC yang dipatenkan karena penggabungan serat baja acak dalam jumlah yang relatif besar dan biaya tinggi SCM serta campuran kimia dosis yang tinggi. Baik, kita masuk ke part 2 yaitu material penyusun.
Material pensiunnya itu ada fiber, adhesion, admixture, powder, binder. Selanjutnya ada fly ash, silika fume, GGBS, serbuk kuarsa, slag besi, tepung marmer, dan lain-lainnya. Dan pasirnya seperti pasir silika, pasir kuarsa, atau pasir yang berukuran kecil kurang dari 1,5 mm. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini merupakan seperti gambaran sebuah beton UHPC yang dimana bisa kita lihat ada semen, silika fume, filling powder, juga ada fiber sebagai serat, serta ada fine aggregate. Agregat kasar dalam perencanaan UHPC pada umumnya tidak digunakan dikarenakan pengaruh maksimum paste thickness atau jarak dua agregat ketika dikelilingi pasta dengan tebal sama dengan diameter agregat. Efek geometrik dan mekanik pada efek distribusi ukuran agregat. Biasanya semakin kecil ukuran agregat, maka rongga akan berkurang dan menambah kekuatan beton. Itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada beton konvensional bisa kita lihat masih ada rongga yang agak jauh dari antara setiap partikel, dan yang di sampingnya ada UHPC. Bisa kita lihat partikel-partikelnya lebih kecil daripada beton konvensional karena menggunakan agregat yang lebih kecil serta menghasilkan kepadatan yang sangat padat dan rapat. Berdasarkan State of Art Report for the Bridge Community menjelaskan bahan penyusun UHPC terdiri dari kombinasi semen, pasir halus, silika fume, admixture berupa HRWR, serat baja, dan air. Perbedaan material dan komposisi campuran mungkin terjadi bergantung pada fungsi dan ketersediaan material. Untuk agregat halus yang digunakan berupa pasir kuarsa yang dihancurkan, seperti pasir silika, pasir halus, dan ukurannya kurang dari 5 mm untuk pasir alam dan 0,5 mm atau berkisar 150 dan 600 mikrometer untuk pasir kuarsa dan pasir halus. Untuk bubuk kuarsa berkisar 10 mikrometer. Penggunaan serat baja untuk meningkatkan duktilitas dan mengurangi penggunaan baja tulangan yang biasanya ditemukan pada beton konvensional pada penelitian Grable 2006. Umumnya memiliki ukuran maksimal 30 mm dan diameter 0,2 mm. Serat yang mengalami deformasi seperti serat dengan ujung yang bengkok jauh lebih baik daripada serat yang lurus. Selain itu, serat yang panjang lebih baik. Bisa kita lihat pada gambar perbandingannya. Ada semen, silika fume, pasir, steel powers, dan super flash dan air. Untuk bahan pengikatnya atau material pojolannya, yang pertama ada silika fume, merupakan bahan yang bersifat pojolan yang ketika bereaksi dengan air, silika fume akan mengikat kalsium hidroksida CaOH2 dan dilepaskan semen saat terhidrasi. Ini membentuk kalsium hidrat yang memiliki sifat mengikat. Kandungannya di angka 20%-40% dari massa semen. Berdasarkan penelitian Aknaub dan Buchholter 2021. Itu mereka mengatakan penggunaannya itu 10-30% dari massa semen. Bahan pojolan berikutnya ada fly ash. Ini digunakan ialah tipe C karena memberikan karakteristik kekuatan dan daya tahan tanpa dampak negatif atau peningkatan biaya campuran. Banyaknya berkisar 10-20% dari massa semen. Pojolan berikutnya ada GGBFS. Ini merupakan produk sampingan dari proses produksi besi yang diperoleh dari panas hidrasi yang lebih rendah daripada OPC. Selanjutnya ada ordinary Portland cement, white Portland cement, serta glass powder dengan ukuran partikel rata-rata 1, mikrometer sebesar 25% dari beras semen. Bahan selanjutnya itu super plasticizer atau high range water reducer. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari beton meskipun dengan kadar campuran beton dengan rasio air terhadap bubuk yang sangat rendah untuk mencapaikan aliran yang dibutuhkan.
Dosis yang disarankan berkisar 0,5 sampai 2%. Ini diambil berdasarkan dari konstruksi meter pada tahun 2013, dan beberapa juga menyebutkan dengan kadar optimum 1,5 sampai 2,4% berdasarkan penelitian MISRA 2019.